Ya, bibit. Segala dosa yang kita lakukan karena apa? Ya karena kita cinta dunia. Sehingga mata hati kita tertutup. Antara umat Islam, antara Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Syiah, Mu'tazilah, Murji'ah, sampai sekarang Nahdiyah, Muhammadiyah, Ahmadiyah, Al-Wasliyah, dan sebagainya. Sering terjadi konflik karena kepentingan golongan, etnis, segala macam. Jadi seringkali terjadi pengkhianatan, minta tolong kepada negara non-muslim, kepada negara superpower, apakah Amerika, apakah Persia, apakah Romawi dulu, nyambat kongkong gebuk sesama umat Islam. Ini yang kurang ajarnya. Minta tolong sama Amerika, ya makanya orang kita sendiri untuk menghadam Saddam Hussein. Peluang-peluang bagi negara-negara superpower untuk melakukan intervensi adalah harus ada justifikasi. Diminta untuk hadir pada salah satu faksinya. Sekian miliar dolar. Hantam aja musuh kamu itu. Iya, dengan komitmen. Nanti kamu membela kepentingan saya. Kan gitu kan Amerikanya. Mungkin nggak Amerika bargaining dengan salah satu partai. Saya bantu. Berapa miliar kamu beruang. Langsung kemenangan seruangannya. Dan kami tidak akan bisa dideteksi oleh Bank Indonesia. Tidak boleh kami masuk sensor. Mulus waktu nyampe dengan cara yang canggih sekali. Tapi imbalannya kamu nanti harus mengaku Israel. Karena seorang mufasir dalam pikirannya sudah terbentuk ideologi yang sifatnya ekstrim, garis keras. Ketika baca ayat Al-Quran, dia menafsirkannya itu sesuai dengan garis keras. Paham beli? Wong sing pahame Muhammadiyah, maca Quran, tafsirannya ya pas karo Muhammadiyah. Wong sing pahame NU, maca Quran, ya ditafsirannya ya sesuai dengan. Jadi yang menurut itu apa? Ideologi dasar sendiri yang sesungguhnya. Makanya saya belajar sampai sejak sekarang untuk tidak mempunyai landasan pemikiran berdasarkan ideologi apapun. Saya ingin membaca Al-Quran sebagai seorang hamba yang netral, tidak berpartai, bahkan sampai tidak berkebangsaan, tidak berpolitik, tidak bersekte, tidak bergolongan, tidak berorganisasi. Seorang hamba Allah. Disitulah universalisme jiwa saya muncul. Saya akan mengatakan apa adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Buya Syakur Podcast, jumpa lagi di channel ini. Kita akan melanjutkan kajian kitab Iqdhul Himam, tentunya bersama guru mulia kita, yaitu Buya Syakur Yasin MA. Dan ini adalah masih episode yang ke-17 part 2 ya. Oke, kita langsung aja masuk ke materinya. Benar maksudnya ya, bahwa bibit dosa ya demen dunia itu kan ya bibit. Segala dosa yang kita lakukan karena apa? Ya karena kita cinta dunia. Sehingga mata hati kita tertutup. Apalagi hal yang sangat ideal. Adi dewek gak bisa dipakai ini. Mbok dewek dicacak. Karena dipakai gara-gara iwak ayam. Iya. Ya kenapa? Ya karena persaudaraan hilang dari mata hati kita. Karena apa? Bagaimanapun harta orang tua harus jatuh ke tangan saya semua. Iya, langsung mbok turun dipendam kawe dicuk dari kabel main. Sertifikatnya diumpetakan kabeh. Iya. Adik sendiri, kakak sendiri, yang dulu juga banyak bantu kita, yang dulu kita makan bersama, tidur bersama. Tidak pernah ada kasih sayang kok. Materialis. Seperti itulah. Demikian juga ketika kita gila jabatan, pengen naik pangkat jadi seorang direktur. Dengan segala macam cara. Melaporkan ke KPK, melaporkan ke BPK, melaporkan ke LSM, bikin surat kalian, segala macam. Supaya dia diturunkan, nanti gue yang naik kan. Suap sana, suap sini. Sampai istrinya sendiri diserahkan kepada atasannya kan, untuk ditidurin. Kasih tahu aja nih. Sampai itu lah manusia itu. Datanya. Apakah engkau juga akan melakukan yang seperti itu? Bising sangoyo, bisa bedik-bedik, waya sugi masugi saya aku barangnya. Mantap. Jadi artinya ya, saya apalagi persaudaraan yang benar-benar saudara-saudara sedaging.
persahabatan pun bagi saya lebih berharga daripada hartaku. Iya, masih mending hilang duit 100 juta timbang kehilangan wawan kita mah. Iya. Padahal konon Marian kaya masih duit hilang lah. Iya kan? Umpamanya apa bisa terjadi begitu tuh. Urusan utang piutang. Transak kita harus bayar. Sudah warna belum bayar, nagih serba. Ya wis bayar, Pak. Asal kita bersahabat aja. Iya. Iya kan gitu. Petanya ada. Gua ini kelas ini. Terus saya datang lagi ya wis. Jadi bayar ya, Pak. Artinya siap ngalah 100 juta. Nggak ada masalah. Persahabatan sebagai saya lebih berharga daripada uang kok. Paham bikin ke? Iya. Dan artinya mana? Kepada orang yang belum bersahabat pun, saya selalu berusaha untuk bagaimana dia menjadi sahabat. Ibu bilang, ya tombok. Kalau kata tombok ya sulit dong orang bersahabat tuh. Kalau susah ditulungi. Balik dia tanakan. Orang, pengen dulu pekerjaannya dibantu. Ya kan begitu. Ketika ada yang menjahati kita bela. Ketika itu dia tidak mau bersahabat, ya udah nggak ada masalah. Sering kali saya berusaha untuk mensobati seseorang. Kita sudah membuktikan pertolongan, bukan bantuan. Masih tetap beri kesempatan baik, macam suruh jawab, masih kerja baik. Justru itu bukan hal yang berkaitan dengan persahabatan. Ya persoalan kemadhaban, saya dicurigai si A. Kau sendiri sama. Bagian si A, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, LDII, Muhammadiyah, NU, Persis, Ahmadiyah, nggak ada urusan. Agama sih nggak ada urusan mah. Saya nggak kita bersahabat dengan non-muslim. Ini juga kok. Jadi sini kalau sepada agama itu kan, jujur kan mah, bahwa kamu tidak mau melakukan kerjasama dengan bangsa-bangsa yang beragama lain. Nyebutin siapa kan nyilin ini wong kafir itu nyilin duitku. Ayo, nyilin ini siapa? Nyilin namanya gitu. IMF, nyilin di Jepang. Iya artinya kan sesuai dengan fakta di lapangan kan. Oh, iya. Iya, ini jujur, ini pondok canda pilihan. Setiap hari tukang tidak boleh berhenti, harus kerja. Duit kan dia selalu ada. Utang banyak, olis. Sampai sampai merong atau 1 juta, 300. Untuk pakai boleh silakan ambil aja kayu segala macam, semen segala macam. Ini silakan. Ya sih berterima kasih kan karena persahabatan macam itu. Iya kan? Satu ketika kita lebih susah ditolong, ketika dia susah kita tolong juga. Oh iya. Ketika ada tanahnya menggugat, masalah tanah yang digugat, masalah lawan. Bukan membelain agama Kristen, bukan. Membelain seorang sahabat yang baik dong. Sudah kapan Islam, tapi bukan sahabat baik saya. Mesti bela hasil. Iya kan? Itu masalahnya. Apalagi kami sama-sama pernah dalam kultur yang sama pada santri ini. Ora, pada wong Islame. Pada wong Dermayune, pada wong Indonesiane, pada doyan geseke. Ya, banyak forum-forum yang mempertemukan kita, majelis salimnya, pesantrennya, majelis zikirnya, pergaulan sehari-hari, mungkin perdagangan, mungkin bisnis. Itu sebenarnya kan menjadi praktek. Bahwa datangnya rezeki itulah dari banyaknya sahabat. Kan terus datangnya rezeki. Iya. Bukan ujung-ujung di langit turun emas setaruh, bukan. Dari seorang sahabat yang memberikan peluang. Dari seorang sahabat yang ikut mendoakan dengan tulus, didengar oleh Allah. Iya kan? Jadi seorang sahabat yang siap meminjamkan uang ketika sedang butuh. Jadi seorang sahabat yang bisa mengantar kita ke rumah sakit ketika dalam keadaan sakit parah. Seorang sahabat yang menungguin rumah kita dan anak istri kita ketika kita sedang tidak ada di rumah. Paham? Indah sebetulnya. Nah kenapa hal yang indah kok dibuang-buang? Hanya untuk kemudian materi yang semu itu. Nah itu kan seperti itu persoalannya. Kenapa sih nilai-nilai moral itu menjadi hancur-hancurannya? Karena kita sedang dalam keadaan tidak sadar. Lagi keluar kabel barang lagi. Dan dalam ayat itu ada yang menyatakan la yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa may yaf'al dzalika fa ulaika mudzalimun. Atau gimana itu? Itu ya kalau bersahabat biasa, tetapi kalau tawalinya itu asih-asihan gitu. Gimana? Nah, oke, sekarang kita kembali kepada kata-kata wala hiyadi wilayatan tauliyah waliyun auliya
Waliul amri, waliyul nikah, waliyul umur. Aulia ini yang mana ini? Ini di sini kelemahan kita menafsirin itu kan karena kita tidak pernah berpikir kepada akar kata, kepada kosakata, dari asal kata dari mana. Akhirnya amburadul gini. Makanya ketika kita berbicara apapun itu satulah kawan, mari kita persamakan persepsi dulu. Kalau persepsinya nggak sama, nggak bakal ketemu. Berawal begini ya, kalau nggak salah itu jadi peperangan antara umat Islam dengan orang kafir itu asalnya. Ada ayat begitu. Nah, kemudian ya timbul ayat la yattakhidhil mu'minun. Maksudnya umat Islam apabila mengadakan asih-asihan dengan orang kafir itu akan terganjal ketika maju perang, ya karena orang kafir itu termasuk saudara sendiri atau kerabat sendiri, itu dia akan membela orang kafir. Jadi akibatnya umat Islam peperangan itu ya repot gitu. Ini persoalan politik. Jangan diseret ke persoalan fikih. Punten, persoalan fikih jangan diaduk-aduk dengan persoalan ekonomi. Persoalan ibadah jangan diublok-ublok kalau persoalan budaya. Iya, kalahkan bagaimana? Ayat ini adalah begini, sebagai paham. Di antara umat Islam, antara Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Syiah, Mu'tazilah, Murji'ah, sampai sekarang Nahdiyah, Muhammadiyah, Ahmadiyah, Al-Wasliyah, apalagi Persis, dan sebagainya. Sering terjadi konflik karena kepentingan golongan, etnis, segala macam. Ini seringkali terjadi pengkhianatan, minta tolong kepada negara non-muslim, kepada negara superpower, apakah Amerika, apakah Persia, apakah Romawi dulu, nyambat kon gebuk sesama umat Islam. Ini yang kurang ajarnya. Paham ini? Aduh boleh. Ya iya. Minta tolong sama Amerika. Ya makanya orang kita sendiri untuk menghadam Saddam Hussein. Peluang-peluang bagi negara-negara superpower untuk melakukan intervensi adalah harus ada justifikasi. Diminta untuk hadir pada salah satu faksinya. Makanya Rasulullah kalaupun digencet sama orang Arab ya, dia nggak pernah nyambat-nyambat orang Persia, nyambat-nyambat orang Romawi itu. Enggak. Adapun ke Habasyah itu dalam rangka hijrah untuk menyelamatkan diri sebetulnya. Kalau itu artinya seperti asih-asihan, mempercayakan diri orang Kristen melindungi orang Islam, maka Rasulullah juga melakukan, sahabatnya disuruh hijrah ke Habasyah. Lah iya nih kasusnya tidak semudah itu kita jabarkan dong. Paham ya? Lah iya. Karena kenapa? Karena Rasulullah melihat bahwa orang Kristen itu lebih sayang sama umat Islam, lebih dekat kepada umat Islam daripada orang-orang musyrik. Pasti mereka, karena Islam juga dari situ punya kasih sayang. Mereka punya tingkat kemanusiaan yang tinggi juga. Gak mungkin akan dihinakan orang Kristen. Pernah kata Habasyah sana. Dan ternyata juga itu betul kan. Itu gak boleh. Apalagi itu urusan dagang. Apalagi orang itu berjasa sama kita sehari kan gitu. Menolong kita. Wayahlah ya apa bener baik mah ya orang baik kita baikin lagi. Apalagi hubungan kita bukan hubungan agama, hubungan betul-betul murni bisnis jual beli. Kita juga nggak minta kopi, kita ada juga bayar. Nanti juga ada untungnya kita bayar, ya kan gitu. Tetapi kan bagi saya kan suatu kebaikan ketika saya hutang tahun ini dengan harga sekarang setelah kenaikan BBM harga masih tetap, itu kan kebaikan dong. Jangan tutup mata. Uang dia terpendam sekian bulan lamanya. Pendirian harga-harga baru dia kan dirugikan sebetulnya. Tapi dia tetap karena menjaga persahabatan. Orang bisnis itu orang yang pandai menjaga persahabatan tuh. Nah, jadi mungkin ayat itu, makanya saya tidak pernah bosan untuk menyuruhkan mari kita lakukan reinterpretasi. Ya, ada tuh tafsir, penafsiran ulang terhadap apa yang mereka katakan tentang Al-Quran. Iya dong. Ya kan begitu. Itu juga persoalan. Jadi ya bakat tukaran ya tukar, mari kita selesaikan dengan cara-cara damai, dengan diplomasi, dengan negosiasi, dengan kompromi dan sebagainya sama kita umat Islam kan begitu.
Jangan lalu minta tolong kepada pihak lain yang non-muslim untuk gebuk sesama teman kita. Itu peluang bagi mereka. Nah sekarang saya juga tanya, apa tidak terjadi di Indonesia sesama partai Islam ketika berseteru atau partai Islam itu pecah, salah satu ya meminta bantuan kepada Amerika. Apa tidak terjadi? Ya terjadi. Pas sampai dulu kita kan bagus partai pak jadi ukuran agama dong. Partai-partai bukan agama kok. Partai besar dunia ini masalahnya. Iya kan? Nah iya. Ya kalau dia duit sama Amerika beli sampai sekian miliar dolar. Hantam aja masa kamu itu. Iya, dengan komitmen nanti kamu membela kepentingan saya kan gitu kan Amerikanya. Lah, ya kalau mungkin ini. Nah, beliau mungkin nggak Amerika bargaining dengan salah satu partai. Saya bantu berapa miliar kamu beruang, langsung kembali ruangannya. Dan kami tidak akan bisa dideteksi oleh Bank Indonesia. Tidak boleh masuk sensor. Mulus loh sampai dengan cara yang canggih sekali. Tapi imbalannya kamu nanti harus mengaku Israel. Berubah begitu deh. Ya sudahlah. Sekalipun begitu, saya melihat saya tidak mengkafirkan mereka kok tidak. Apa sih enggak menurunkan standar saya? Ya udahlah itu kepentingan politik lah. Lalu itu gua ayat kuat bisa dikafirkan kan mau nunggu. Ya kan jangan udahlah. Yang kita urus masih bayang sampai si puasa bersama kaji ya wis nggak apa-apa. Ini kan jadi bahwa imbalan-imbalan politik itu sangat berguna kita. Sedangkan politik Islam tidak seperti itu. Tapi maka politik kelempungan ya kasih tidak ada ketekuk di Muawiyah ya. Ya betul. Iya. Nah sekarang saya nanya, bagaimana orang Abbasiyah kok bisa menumbangkan Umayyah, negara yang begitu kuatnya perkasa bisa dapat tumbang, langsung diboyong ke Baghdad, hancur tuh Sam tuh, Damaskus tuh, iya kan? Muawiyah sana, itu ke gulung itu kepada Melayu itu kan Cordoba, dengan Spanyol mana, dari kerajaan mana ini Cordoba kan? Melayu yang Mesir, dari Daulah Fatimiyah, Melayu yang mana, ini Karawang, ini Tunisia, sipil ben, diboyong semuanya ke Irak. Itu karena bantuan orang Persia, paham? Bisa lagi. Terus mana? Bentuk orang Persia juga. Orang paham sama. Iya. Udah macam kita menurut yakin baik. Non, dah hulos. Iya. Ya, emang negara besar itu kan peluang ketika ada konflik. Dan memang kadang-kadang bukan kadang-kadang sampai sekarang pun konflik yang ada di negara berkembang itu dicipta oleh mereka. Supaya mereka bisa intervensi tanpa ada panggilan, tanpa ada permintaan, itu kan namanya penjajahan nantinya, ofensif nantinya kan, tidak dibenarkan, disalahkan oleh dunia, untuk kotak-kotak banyak negara uangku. Ya, yang bisa memberikan paspor untuk masuk kan karena diundang oleh salah satu partai yang ada, yang tertindas, yang tertekan, ya kan gitu, meminta bantuan atas dasar kemanusiaan kami membantu. Ruwet ini ya. Nah jadi ya makanya jadi ayat Al-Quran itu sebelum kita maknani keseluruhannya, sebelum kita tafsirkan, tolong satu persatu, kata demi kata, sampai hurufnya, sampai al-hurufuz zawaid ya, tambahan sisipan akhiran. Itu semuanya harus dideteksi secara cermat dulu, diapresiasi secara betul. Nah kalau sudah persepsi itu betul, itu pun belum tentu nanti penafsirannya tidak meluas. Begini. Nah, jadi berulang-ulang hal-hal yang semacam itu terjerumus yang pada akhirnya karena seorang mufasir dalam pikirannya sudah terbentuk ideologi yang sifatnya ekstrim, garis keras. Ketika baca ayat Al-Quran, dia menafsirkannya itu sesuai dengan garis keras. Paham beli? Wong sing pahame Muhammadiyah, maca Quran, tafsirannya ya pas karo Muhammadiyah. Wong sing pahame NU, maca Quran, ya ditafsirannya ya sesuai dengan. Jadi yang menafsir itu apa? Ideologi dasar sendiri yang sesungguhnya. Makanya saya belajar sampai sejak sekarang untuk tidak
mempunyai landasan pemikiran berdasarkan ideologi apapun. Saya ingin membaca Al-Quran sebagai seorang hamba yang netral, tidak berpartai, bahkan sampai tidak berkebangsaan, tidak berpolitik, tidak bersekte, tidak bergolongan, tidak berorganisasi. Seorang hamba Allah. Disitulah universalisme jiwa saya muncul. Saya akan mengatakan apa adanya. Sehingga sering sekali banyak sektor yang tersinggung. Kata begini. Itu namanya tafsir al-mawdu'i, naqdul mawdu'i, kritik objektif. Sehingga ketika melihat itu, lihat apa adanya. Kalaupun setelah aja ternyata apa yang kita lakukan salah, ya rubah dong. Apa harus dibangun selamanya karena sudah berulang-ulang sekian lama lalu ada pembenaran. Sesuatu yang terjadi berulang-ulang, ya, dan berketetapan sekian ribu tahun lamanya, jangan menjadi patokan bahwa itu betul. Wis takon ning Mekah wong sembahyang bakal walab dolin apa pribadi ngomong amin nikah amin iya beli se-Arab kan ngomong se-Saudi Arabia kan bener beli wakat bener sing bener beli sebenarnya iya isim fi'il amar bukan amin, bukan isim fa'il, bukan. Kalau amin itu nih orang yang terpercaya. Kalau amin istajib doa ana. Yo Arab ya nggak ada urusan berarab juga. Bagian Arab bakal beli ngerti. Bagian Arab bakal beli ngaji masa ngerti kan enggak? Ayo so ngomong-ngomongin. Ya ada. Ya sini kita harus jelas. Ngomongin tagap jadi ini. Nah, iya. Wong Arab boleh paham. Dia nggak urusan. Yang kata kita dengar bukan. Bahkan begini untuk wong Arab pada takon mana lafaz. Mata saya takon maknanya apa. Mata mana pada beli paham je. Jadi orang ya iya. Kan? Enggak mereka belajar juga. Ya sebelum jurusan kedokteran kan SD SMP kan ada SD SMP kan ada belajar nahwu, ada sorb. Ya tapi kan hanya sekedar membaca buku-buku kontemporer. Kalau buku-buku klasik, ya mas pada kan kah? Tekan mana dia beli hati. Dia kan terbeli. Nah, jadi yang menjadi persoalan kembali, mari kita selesaikan, kita kembali kepada persoalan awal. Dengan satu pertanyaan, mungkinkah seseorang mempunyai keyakinan yang betul, tetapi secara syariat dia berbeda dengan kita? Tajawazah Allah, ya mas, dianggap tidak masalah oleh Allah. Iya kan persoalannya. Jadi yang membedakan akidah antara Kristen dengan Islam, dengan Yahudi, dengan yang lainnya, jangan dijadikan menjadi persoalan orang itu masuk neraka atau surga. Gak ada urusan. Kamu jangan mikir ke sana dong. Itu urusannya Allah itu. Kalau demikian, kita sesama orang Islam saja. Kalau kita secara akidah, secara substantif, ya kan, jelas-jelas sih. Secara akidah kan, yang benar ini. Sekarang kalian meyakini nggak bahwa Syiah itu masih diapa sebagai Muslim? Masih kan mukmin. Kalau dia menolak kepemimpinan Abu Bakar dan Umar karena mereka adalah ilegal, ini konstitusional, tidak suka, nggak iya kan? Jadi saya kira ya, yang jadi persoalan, engkau nema bakasiran atin Ebus Padang mencorong, disinari oleh Nurul Yakin. Kita sudah nggak pernah melihat persoalan Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Ahlussunnah, Ahmadiyah, Nadiyah, Muhammadiyah, nggak persoalan. Dia akan sibuk dengan mempersiapkan diri bagaimana selamat menghadap Gusti Allah. Ya kan? Ya makanya gini ya. Ya akal-akalannya ada orang nyapu jalan di sini. Bukanlah saya yang nyuruh. Dia tidak mengakui saya sebagai pemilik tanah ini. Setelah sore dia datang minta upah. Ini ibaratnya kayak orang kafir yang tidak mengakui Allah, dia berbuat baik. Ya, paham nggak? Dia beramal soleh dengan tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya. Sama orang nyapu yang tidak mengakuinya sebagai pengasuh pondok dan bimbingan. Sore hari dia minta upah. Mungkin saya bayar pas saya tampar mukanya. Lah, saya sebagai manusia biasa saja. Nyawakan hakim bodoh barangnya mah. Beli perang sana dermaga SMA, dermaga SMP, ya.
Ya beli atau dermaga umum di Pemda, di Saponi, kan gitu. Sore hari mereka uang. Lamun tak pai kah, sakit melasa kita. Tapi lamun beli tak pai, berdasarkan keadilan saya secara hukum, sih ngomong siapa? Ya kalau begitu dia, ya iya harus bayaran dewe. Saya tidak disalahkan kan. Nah, sekarang saya bertanya, ketika seseorang manusia berbuat kebaikan dengan tidak mengakui kepemilikan Allah, kira-kira dibayar kebeli. Nah, ujung-ujungnya saya lebih menduga ning Rahman Rahim Gusti Allah, ning malasai Gusti Allah. Ya. Tetapi kalaupun Allah itu ya menerapkan keadilannya dan Allah benar, makanya kan wa in tu'adzibhum fa innahum ibaduka. Kalau kau siksa, yung udah gawin siapa dewe, udah gawin siapa kunan, udah bisa Allah sih. Jadi digawin patung dewe kunan, wa in taghfir lahum, kalau engkau ampuni, innaka, tapi kalau kau ampuni, engkau mau pengampun. Adapun wa man yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu. Itu urusan syariat. Iya kan? Tapi kita jangan memaksa Allah harus tunduk kepada aturan kausalita. Kalau kau yakin begitu, berarti engkau memposisikan Allah sebagai makhluk juga seperti kamu yang tunduk dengan hukum kausalita. Awit manen begini. Yang jadi persoalan kan ketika ada orang seperti Bunda Teresa. Ya, bagian sepira soleh, bagian sepira amal, neraka masuk ulang dong itu orang Islam. Ya kalau gitu mah bagian lebih marin dalam buku, menyesuaikan ke orang Islam seorang itu mah. Enak tuh. Simpel sekali dia buat aturan untuk Allah tuh. Nah itu, jadi ini tata krama kita dalam beragama sendiri pun kalau kita tuntut yang semacam ini, apa boleh salah kabeh? Ingat bahwa Allah itu bukan makhluk. Allah itu bukan adik ipar kamu sing bisa ditongor-tongor. Dia mutlak segalanya. Paham bikin ki? Mungkin beli tidak sembahyang ngaji dan neraka. Mungkin beli botol rambut saja tidak masuk surga. Ya sudah kebilang mungkin, ya sudah ada urusan. Tetapi tetap syariat menjadi patokan juga kita. Lalu sirane ngaji dan sembahyang ke, ya rasa pantas bukan surga orang. Bang sirane ngaji main judi, mabok, ngelacur baik. Ya saya beli pantas menurut kaya-kaya nih mau beli pantas. Tapi ketika persoalannya langsung dihandle oleh Allah, disalahin oleh Allah. Oke, mau semuanya. Kenapa? Ada kebaikan pada dirinya. Makanya saya menduga kebaikan yang ada pada diri seorang pelacur bisa masuk surga. Ada kebaikan. Apa? Dia pahlawan keluarganya. Masih makan anaknya. Masih makan bapak dan ibunya kok. Dan dia rela berkorban dirinya untuk mereka. Masih besar pengorbanan pelacur daripada kamu yang rakus dunia ini. Iya. Tidak mah boro-boro makannya wong tua. Tanah dicolong bisa didol. Wong tua sakit. Boro-boro ditulung di rumah sakit. Di dalam sama dari je. Yang akan jawab tidak dukungnya mati sebaik. Masya Allah. Padahal masih dua sih dia makan ketanku. Betul kan mentang nggak baca wong tua mati sih melar gimana yang tersudah baca dengan itu dong ya kan beli hari itu barangnya sih daya aku barangnya. Nah pelacur membela orang tuanya, ngasih makan orang tuanya, adik-adiknya, anaknya di sekolah semuanya biar aku yang sengsara. Orang sih bagian wong sedulur sengsara kabeh asal kita sing seneng dewek. Jadi ini sing kebaikan mana yang akan dilihat oleh Allah? Iya. Bukan tidak sembahyang maka itu lagi meledih sih aku. Itu aja ini rasionalisasinya. Mungkin kita dimaafkan. Ya mungkin. Ya kan seperti itu. Subhanallah. Dan sebaliknya lagi. Ada seorang ustadz yang ngajarin anak-anak sekampungnya masuk Quran. Sampai kang kaya ya. Sebagian waktu saja. Sebagian itu ngajarin anak-anaknya tanpa imbalan. Ya SPP ngaji ke orang atau perak kepada beli bayar. Sampai tekan tombok dewek, tukulangan dewek, purgi dewek. Masya Allah. Tidak ada yang memperhatikan. Dia berkorban dengan segala-galanya untuk membangun Islam di negerinya itu. Ya memang berulama besar, Ustadz cilik lah, mau bisa baca turutan. Tapi dia amalkan. Iya, sampai anak rabanya kurang mangan. Udah pernah dilirik kok.
disepelekan saja. Yang hebat kan. Iya beli. Iya ngajinya turutan. Beli baca kitab Fathul Mu'in, beli baca kitab Ihya Ulumuddin. Beli. Yang bisa dikumpul sih. Tapi dia dikasih dia itu kan besar sekali. Kadang-kadang beli hitung ahli surga kan kah? Ini nama. Iya kan? Iya. Sehingga kalau misalkan kita istilahnya tidak bersyukur karena tidak tahu itu kebaikan dari Allah, karena memang Allah sendiri menyembunyikan kebaikannya. Iya. Kemudian Supaya jangan banyak orang bersyukur kan? ya bukan begitu saya. Betul supaya ada kakek wong syukuran nih. Iya, jadi dikemas dengan hukum kautsar itu sehingga tidak tahu itu kebaikan dari Allah. Iya. Mungkin hanya orang-orang tertentu yang mengetahui persis kebaikan Allah itu sendiri, tapi kebanyakan manusia tidak tahu. Karena misalkan seperti orang-orang yang non-Islam, dia tidak pernah mengatakan istilahnya bersyukur atau apa bahasanya yang populer adalah alhamdulillah. Tapi tetap Allah berbuat baik kepada mereka. Karena apa? Karena mereka istilahnya bisa dipercaya oleh Allah dalam aplikasinya. Taruh misalkan seperti Buya ngasih uang kepada santrinya 100 orang. Ya. Yang 100 orang banyak yang berterima kasih kepada Buya. Tapi ada salah satu santri yang tidak pernah mengucapkan terima kasih kepada Buya. Tapi dalam perilakunya istilahnya uang yang dikasihkan itu bukan untuk dirinya sendiri. Tapi dibagi-bagikan kepada teman-temannya istilahnya yang kurang. Tentunya mungkin ya istilahnya bicara Buya juga walaupun dia tidak terima kasih dengan perilaku yang seperti itu, ya tetap aja Buya akan mengasih, mungkin ya jatahnya lebih besar lagi. Ya memang seperti itu. Saya ngasih uang mas santri, suwun diampungi tangan kita. Tapi kalau nggak PlayStation, anak-anak santrinya nang rawut bermangkat toko kitab, toko pian, toko potlot, toko kita. Biar baca orang. Tapi maning sih. Sing PlayStation mah betak main kan, terus. Iya. Kita juga seperti itu. Ya itu. Ya terus misalkan negara Amerika. Iya. Iya, itu dia tidak pernah, bahkan ya pengakuan terhadap Allah juga ya ngomong alhamdulillah. Ya tapi udah punya bener ditambah lagi. Iya, tapi kita ya karena sih nabi juga bener-bener mau kawin manis sih mah. Alhamdulillah bersabar waktu Buya. Iya bukan alhamdulillahnya, alhamdulillah itu hanya salah satu persyaratan yang bukan yang tidak substantif. Pengakuan itu kan dalam hati kita dan pemanfaatkan nikmat itu sendiri. Jadi pada akhirnya kenapa kok dikemas dan hukum kausalita? Jika seorang petani punya padi ya tidak pernah merasa diberi oleh Allah. Merasanya ya nandur dewet, nyirami dewet, ngoyos dewet, belum merasa dipai. Kalau begitu berarti ada kesengajaan Allah membuat orang bersyukur sedikit. Memang iya. Kata Allah ya wa qalilun min ibadiyas syakur. Orang yang bersyukur itu sedikit sekali. Karena ini orang yang bersyukur adalah orang yang harganya sangat mahal sekali, ibarat berlian. Maka supaya tetap dia berkualitas tinggi dan nilainya tinggi, maka harus dibuat sedikit. Nah kalau seandainya Gunung Semeru dijadikan berlian, yang ada harganya berliannya, sudah mana? Feder semua. Iya. Ya, lamun anak wong ngomong konon kan, ya dari lima bener, sing bener waktu. Iya, jadi memang begini, orang kaya dibuat sedikit, orang pintar dibuat sedikit, orang bersyukur dibuat sedikit, orang cantik dibuat sedikit. Itu aturan hukum alam atau sunnatullah. Kalau semua orang dibuat cantik, semua berarti nggak ada yang cantik tuh. Kalau orang dibuat kaya, semua sengsara kabeh ini. Nggak boleh. Waya kita garapan apa nandur, pitarme ngoy nandur yo mom kita sugi dewek. Akhirnya nandur dewek. Karep nutung dari man kadim. Ada sana wis sugi tak gitu. Akhirnya sudah sampai tekan gendeng lor dia langkah sendiri sama sugi habis. Akhirnya apa? Ini batangnya dewek. Ini satu bukti orang Arab Saudi hanya makmur, bukan semua ya. Hanya makmurnya lebih dari kita. Mereka mencari pembantu itu susahnya bukan main, harus mencari di seberang lautan, gitu beli. Yang bayarnya mahal, hampir separuh gaji mereka bayarkan. Bagaimana nih? Jadi bolak-balik pada barang mah. Yang penting sugi emanan si melarat,
karena sida suwi ku direwan ni wong simbarat. Wong simbarat jarewangan na wong sugi sing ikhlas. Iya beli. Iya. Sehingga ajak lagune iya bolak-balikin artinya pengakuan. Makanya nahnu syuraka la ujara. Kami adalah partner bukan buruh kok. Itu kata kegagasan. Saya kan partner kamu, bukan buruhnya kamu. Kamu juga butuh aku kok, aku butuh kamu. Aku sebut ya wus. Lah, berapa bendera? Iya. Ya memang iya. Kalaupun seandainya tidak diteruskan, walau kata adzana rabbukum la syakartum la azidanakum, tanpa walain kafartum, enggak ada inna adzabillah sedihnya, ya sudah paham kok. Ya iya. Sekali kita disuruh menghadap barat, berarti pada saat yang sama kita korban mengkuri wetan. Kalau kita disuruh untuk berbuat baik kepada tetangga, secara otomatis itu tidak boleh menyakiti tetangga. Ya, itu namanya mafhum mukhalafah. Menghadaplah ke barat, belakangnya ke timur, boleh saja. Ya kan begitu. Jadi mafhum mukhalafah semacam itu ya sudah otomatis sesungguhnya, tidak usah juga sudah paham. Simpin tenang, artinya aja bodoh. Makanya sini makal aja malas. Bahwa artinya orang yang, makanya kan wala in kafartum. Kenapa dia mengatakan wala in syakartum la azidanakum. Wala in la tashkuruna. Kalau kamu tidak bersyukur, kenapa tidak begitu? Kalau kamu kufur. Iya, karena ini persoalannya adalah kenapa? Untuk menunjukkan inna adzabillah syadid sebagai penegasan, maka jangan menggunakan tababnya, kontradiktifnya. Bersyukur tak tambah, beli bersyukur tak sebisa. Bukan tidak bersyukur, kufur. Kalau orang tidak bersyukur belum tentu kufur. Hanya dia tidak berterima kasih. Kalau kufur kan mungkir. Karena tentu tidak tinggai. Awas, kita oleh duit. Beli urus tidak tinggai ku. Ini satu kasus yang bisa ditolerir. Tapi bakal duduk sih tidak tinggai kan mungkin. Artinya tinggi. Ngaruh begini ya. Ngomong, bodoh cerdas itu mana. Iya. Awas. Yang terbeling. Ya, bakatnya tempat cerdas sudah bersawah. Awas, semakin cerdas juga semakin angel benernya. Nih, anu lakukan kau iya. Sudah dewek, boleh. Ya, jadi memang begini, jadi memang ujung-ujungnya mah bahwa ketika kita melakukan satu komparasi, ini metode komparasi ini oleh Luqai Al-Jurjani, salah seorang yang menciptakan metode komparasi untuk mencari maghazi balaghiyah, untuk mencari ma'anil kalam, untuk mendeteksi tujuan-tujuan kata, maksud-maksud kalimat, keistimewaan kata-kata. Itu semuanya dengan metode komparasi, membandingkan dua hal yang mirip-mirip, di mana letak bedanya. Dari sudut komparasi kita baru tahu mana kelebihan, mana kekurangan secara mendetail. Bitarmik ya, bahkan dalamnya bitarmi baik, saya tidak bisa memberikan penilaian, tidak bisa melakukan apresiasi yang lebih. Hanya ini bitarmi, wongnya ireng, umur semene, wongnya melarat, titik. Tapi begitu bitarmi, saya bandingkan dengan Zulekha. Ternyata barang dalam cangkeme Zulekha nambah sadar yang bitar menggulang banyak doer gitu. Jadi ini metode komparasi biar paham. Kita kok beri paham yang bitar matanya sipit ke. Baru dibandingkan karo matanya Zulekha, jadi sipit bitarnya itu iya. Nambah baru yang bitar matanya sipit tambahnya doer, kupingnya dawa, batu kenong-nong, gongnya pendek, kulit ireng. Nambah baru ketika dibandingkan dengan Zulekha. Maka alat banding itu diperlukan dalam analisa anatomi, analisa fisika juga sama, iya kan? Nah makanya jadi itu metode namanya nazariyatul muqaranah, ya, teori komparasi, teori perbandingan itu sangat efektif sekali untuk mendeteksi, iya kan? Apa ya kandungan kaifa asbahta? Ketika kita memberikan kaifa kunta atau kaifa amsaita, iya kan? Oh, jadi akhirnya apa? Ternyata ketika saya mencoba satu contoh perbandingan
antara ma darabtu Zaidan dengan ma ana darabtu Zaidan. Dua kata yang hampir sama. Hanya beda ada ananya saja. Ma darabtu Zaidan ma dengan dibandingkan dengan ma ana darabtu Zaidan. Kan hanya ana saja. Bisa lebih ana beri. Tahu, saya telah mampu menganalisa ada 50 perbedaan. Dan itu semuanya memberikan makna, arti, dan tujuan yang sangat berbeda. Kalau tidak begitu, kita tidak mampu melihat apa keistimewaannya ma'ana darabtu Zaidan itu. Iya kan? Cerdas mana boleh gini. Abdul Qadir Jurjani gitu. Makanya dia kan wadi'u ilmu balaghah. Dia peletak pencipta ilmu balaghah itu Abdul Qadir Jurjani. Metode-metodenya seperti itu. Jadi salah saja bukan masalah temuan-temuan balaghahnya yang hebat. Metode muqaranahnya letak kehebatan Al-Jurjani. Hanya. Jadi memang, nah kita ingin tahu negara Indonesia kayak apa sih? Ya, nah, kalau kamu tidak mengadakan studi banding dengan negara lain, kamu seperti katak di dalam tempurung. Perasaan hebat dewa. Firman, lebih juga bawa sawah seorang bos tangguh seperti tang berkencang. Perasaan segede, waduh, alhamdulillah, jangan semaju juga sana listrik ya iya. Oh, minta radio bisa, kena corona, radio FM, radio segala macam, nonton TV ya bisa. Perang sana, hebat dewek sebenarnya perasaan ini. Iya kan? Ya, tegal gubuk, Sabtu, kalau Selasa, segala macam kelambi. Oh, merasa seperti negeri sudah makmur. Pulau Jinawi, Kota Raharja, paling hebat dewek dalam dunia. Yang semua durung pernah dalam negara lain. Begitu selok aja tuh tekang Belanda, tekang Singapura mereka berbes beli nangis dek, ya Allah, berarti negara kita melarak negara keruan mungkin ini. Iya kan? Oh, berarti joroknya bukan main. Kenapa setelah kamu melihat orang Singapura tidak ada seorang pun yang buang puntung sampah sembarangan, puntung rokok nggak ada mereka pun, nggak ada orang buang puntung rokok dari mobil itu nggak ada. Borong ini kan, ini simpatin-simpatin yang kali. Akhirnya kesimpulannya, oh kalau begitu kita ini baru sedikit di atas binatang saja. Ya, juga itu. Makanya kita untuk menilai intelektualitas seseorang juga sama. Ketika saya dibandingkan oleh kamu dengan teman-teman saya yang ada di Indonesia, ya Kakang Adil lah paling ya. Iya kan? Tapi kalau dibandingkannya dengan Einstein, dibandingkan dengan Ibnu Khaldun, dibandingkan dengan Imam Syafi'i, yang apa-apa ada kita ke? Paham beli? Iya kan? Iya, kita bisa bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Yahudi, kita bisa orang. Bahasa Ibrani belajar, bahasa Farisi, bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Semua bisa bahasa Arab memang. Iya, yang terima beliau bisa orang. Bahkan modong. Ya iya. Nah nanti ketika kita mempersamakan dua orang pada zaman berbeda, nanti ada metode itu menurut saya memperbandingkan kebesaran seseorang dengan seorang lain. Ketika zamannya berbeda, maka patokan juga akan kondisi budaya kultur pada zaman itu harus mendapat posisi khusus dong. Kalau tidak ya hebat kita. Sampai tekan Nabi Nuh hebat kita orang. Kita mah bisa ke pondok orang, bisa ada sanawiyan, Nabi Nuh mah ke kapal gak beli jadi berpuluh tahun. Saya tahun dah mau dibawa 80. Ya teman-teman. Ya itu, makanya pada kondisi yang berbeda itu kita bisa mengapresiasi kebesaran seseorang. Nah, makanya baru Anda menghargai as-salafus saleh, baru menghargai ulama-ulama zaman dahulu kala. Bagaimana mereka hebatnya berdakwah. Pada zamannya belum ada kendaraan, belum ada telepon, belum ada listrik. Ya kan? Berdakwah masuk hutan, keluar hutan, nyebrang kali gawe getak maning, nyebrang kali gawe getak maning. Turu para ula, ya, siap dipangan yang buaya. Ya kan begitu. Tanpa ada dana, tanpa ada bekal, makan dedaunan. Tekan kampung, mulai kurang malah diserawati pisan. Itu kondisi itu juga perhatikan. Orang kita ngaji dijemput, balik dijemput, terserama di memang enak-enak, salaman anak resek. Ya nggak apa-apa nih. Iya kan? Iya gak ada apa-apanya. Lalu apa yang saya banggakan? Mangkat dijemput, balik datarakan. Terus peragat sama, dipakan di sini anak enak. Sambal goreng, ayam bokakak, gulpal. Iya, us peragat mangan, sorry ya. Bila diambung tangannya, persap karena duit pisan. Jadi dibayar pindah kita. Sudah.
ruwet kan. Iya. Jadi makanya ya ketika kita sekarang pada zaman yang sama, pada kondisi yang sama antara saya dengan Man Kadim dibandingkan ternyata lebih hebat Man Kadim. Kenapa? Dia mampu berbuat, memikul kehidupan dengan tanpa fasilitas apapun yang Allah berikan kepadanya, dia bisa bertahan dan bisa hidup. Kader mong di pepacol di sawake. Beli mobil, beli rumah, beli sawah, beli pangkat, beli ilmu. Mong pacol por punda kasing rosa. Ya karena kita mau dikasih fasilitas uang, ya kan? Dengan keilmuan, dengan hubungan kemasyarakatan, ya kan? Bebas. Jadi cuma di surga siapa? Iman Hakim paling enggak. Namanya. Baru saya hebat ketika saya berbuat tanpa fasilitas. Mobil dipakai. Itu bersih. Anak sepul. Ya lah apa-apa saya maganin mah. Ya kan begitu. Dengan setumuk ijazah. Ini ya kanggo pak ya kanggo modal kepercayaan uang baik kita sekolah kan udah. Kanggo borok. Ya iya. Dan saya keluar dari perutnya orang yang kebetulan punya fasilitas paling banyak sekampung saya. Ya, apa dia? Ketika kita bilang paling suyo orang. Ya iya. Langkah aku mengunggah kesempatan duit sawah. Sehingga saya bisa belajar luar negeri. Ada yang dijual, iya beli. Anak teman kadir, sekolah sanawiyah, katakan nangis kayak dumbang bapaknya. Sekolah sanawiyah kedeng sih aku, sudah. Terus sama, saya nyamber besarnya anak. Sudah mencilak kedeng, ada kadeng. Halas sih, akan mau tulis utang areang. Wah. Sino, kelakuan anak besar sabar, tawakal pasar yang Gusti Allah, wis. Kata alam tujuh sesuai yang mau terkabel keterima. Dia bicara begitu tanpa hidung kok. Dari hati nurani untuk terima pasar pesan Gusti Allah. Iya. Dia yakin aku bisa bahagia tanpa dunia kok, tanpa harta. Dan dia buktikan. Sini tekang mati di Japabor melarat. Mau pagar, begitu banyak gebruk gue mengkajem bah. Ya itu pagar habis. Wes pur. Nah itu hal-hal yang semacam itu makanya dalam persoalan keagamaan Kang Bad, saya lebih melihat penderitaan kita dalam kehidupan sehari-hari, ya, keteguhan hati kita, etos kerja, tawakalin kita, kesabaran kita, keriduan kita, ya kan gitu, kezuhudan kita, itu yang menjadi acuan saya menilai keagamaan seseorang. Bukan banyaknya haji, setiap tahun naik haji, bukan wiridanya kayak itu iya. Iya bukan terus banyak wudhu maning sedang pertolong puluh wudhu. Bukan. Yang hebat itu nandur pari, kenang orang tandur maning, paman tekus tandur maning, itu yang hebat. Sampai tekang modar, ya nandur pari bilok tadi. Di mana hebatnya? Dia ditugaskan menanam padi yang tidak pernah jadi, tetapi dia lakukan sampai mati. Makanya kan dalam menilai ulul azmi, awasnya, pada rasule, ya boleh, ngigap sembayang busa pasing wakal ke, karena para rasul ke. Yang ulul azmi itu berapa sih? Siapa? Nabi Muhammad dingin, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ayub, Nabi Musa, Nabi Isa. Napa? Etos kerja mereka sebetulnya. Karena Sulaiman mah paling taat kan kah? Udah dirajah sih mah. Nabi Daud boleh terakhir kan makan kah? Iya. Masuk surga paling akhir benar. Yang enak itu kan. Namanya. Ya makanya. Ya jadi lamo, nah ya moga-moga kan lamona kita bisa menying surga. Ya pak laman karena mana kata gue, ya pasti mana kata dingin si mancing. Ya, benar. Ya itu artinya urusannya kenapa? Ya karena etos kerja Man Kadim lebih hebat dari saya. Ya kalau Sulaiman dingin ya bisa. Ayo. Ya. Tapi kan etos kerjanya. Makanya saya tidak pernah underestimate kepada teman-teman kiai yang punya pesantren dan santrinya hanya 5. Enggak bisa mikir. 20 tahun angger 5. Dia alhamdulillah hebat. Lalu kita kata bubarakan juga kan kah? Ngelatih itu waktu habis kah? Jakarta Maning kerja maning baik. Iya. Ya artinya itu bahwa kita harus bisa menghargai kehebatan orang lain. Kita harus bisa
menghormati kebolehan orang lain. Harus bisa berterima kasih atas kebaikan orang lain sekecil apapun. Mandel boleh. Mobil mogok. Disuruh makan nih uang. Jalan-jalan. Kebaikan udah. Memang berapa harganya nyuruh mobil? Sedulur duduk. Kenapa beli? Ujuk-ujuk. Ada apa? Minta tolong. Oh iya boleh. Hal yang sama-sama itu dalam kehidupan kita sering mendapat kebaikan orang yang tidak pernah kita kenal. Bahkan kadang-kadang yang berbuat baik orang yang kita jahati. Iya boleh. Nah, ternyata dia yang baik yang kita jahati. Yang kita sanjung-sanjung malah berkhianat. Siapa? Itulah penderitaan istrimu. Yang kau muliakan. Kau adalah lelaki yang paling dihormati istrimu. Dia setiap korbankan segala-galanya untuk dirimu. Ternyata kau khianati dia. Ngomong ke Sunnah Rasul. Tampak sih. Sunnah Rasul. Yang mengkhianati teman setia di Sunnah Rasul. Ini lebih di pengertian sunnah ini. Menyakiti hati istri adalah sunnah Rasul. Menyengsarakan anak-anaknya sehingga terlantar. Itu sunnah Rasul. Lah ya iya. Artinya kalau kamunya sudah kaya dulu. Terus pabrik. Terus rabi. Ya anaknya wong barat. Umpamanya kan. Nyacep umai. Cep mobile. Cep sawae. Cep takone. Nah, kawin mana urusan apa? Beli tiba jauh, mesti kawin apa kan? Kawin mana nggak ada urusan. Barang saya taruh ke barang orang binira, begini kah? Sharing, hasil sharing kan? Tidak nih model bicara bener dagang ujak. Wah ya suji, demenan manin koplok sedang. Dia sudah Rasul. Ya Allah, ini kan tidak diperhatikan. Dua kondisi yang berbeda. Di Arab orang kawin lagi, di Indonesia orang kawin lagi lain ceritanya. Ning Arab wong lanang anak lo oli loro anak wadon oli siji. Beli pada kalau nikahnya anak lanang loro wadon siji. Anak lanang loro wadon siji. Ini Arab ya pas nggak nama. Karena anak laki-laki tulang punggung bernikahnya tulang punggung ekonomi keluarga. Anak-anak dia yang paling banyak memberikan kontribusi membangun ekonomi keluarga ada anak perempuan kok. Sing sawah, sing liwat, sing karena anak lanang tepai-tepai lantai kan kan. Wah ya mati oli loro. Ini jadi persoalan. Saya tidak pernah mengatakan Al-Quran tidak relevan. Jadi kalau kamu ingin diterapkan laki-laki 2, perempuan 1, tradisi kamu dirubah seperti di Arab. Jadi orang tua repot sih, sing revannya jangan wadon. Kalau saya cerita ngomong gue bersih. Orang kadang-kadang nyerang saya tuh karena bukan lawan. Ayo, jadi tidak benar berita ngomongin ini. Bakal jadi koloro. Sidang neki, ya tulung bak repotku, ya kamu yang memikul tanggung jawabnya dong. Wong tua sakit sila sing ngobati, wong tua repot sila sing rewangi. Belum tuh mati oleh loro. Barang sidang kalau tidak bersih-bersih dan baik dolanan beji, anak wadon sing usam jeng pawon, belanja sing ngopet dalam macam. Wah ya mati jadi loro. Kamu dikasih 2, duduk karena sidang landang, ngerti beli kinci. Lah ya jahe beli kontribusi itu artinya partisipasi dia, ikan begitu. Peran dia dalam rumah tangga orang tua kan anak perempuan yang 2 kawin. Jadi gimana bagi laki-laki 2 boleh silakan. Tapi tolong ya kamu sebenarnya tulang punggung loro sehingga pantas oleh lorok. Iya. Kondisi kita yang tidak sama. Makanya hukum itu kenapa berlaku sepanjang zaman? Karena dia kondisional. Jaminan salihun fi kulli zaman wa makan karena Islam itu kondisional. Sekarang Ustaz Tarsono karo Man Abdul Aziz yang umurnya 130 melaku ngopiok teka bulan puasa pada beri kewajiban puasanya kondisi kan harus beli wajib kan kaus iya wajib itu memangan bewis iya kan begitu seseorang yang status sosialnya berbeda samakah kewajibannya yang gak sama dong mungkin desa itu bangun masjid. Akhirnya swadaya masyarakat. Ketok Palu per kakak 100.000. Narat 100.000. 10.000. Man kadim tukang burmacil 1.000. Ya bang edan kan emang. Ya dibagi. Haji Sulaiman 50.000. Haji Fuad 100.000. Tarsono 5.000. Wawan 2 kubik kayu. Iya beli. Joni tenaga ngaduk.
Pak Edi. Iya, muter molen. Baru adil dengan kondisi yang berbeda. Masa Islam tidak kondisional? Karena aneh pendidik. Subhanallah. Nah ini makanya kalau orang belajar fikih itu dulu belajar dulu madhalnya, ilmu pengantarnya dulu. Kalau enggak yang enggak paham. Pengantar ilmu fikih itu usul fikih dan qawaidul fiqhiyah. Di situ ada al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Hukum itu kondisional. Barang matud dalilnya al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Karena ngomong Arab konon dia ngandel. Waktu itu ngomong fikih kondisional beli paham-paham kan. Kondisional orang itu bahasa ada kondisional. Begitu ya konon ya iya. Ya barangnya beliau lagi di barangnya. Begitu kita ngomong usul sekarang aja mesti apa sih usul dia. Begitu qala ta'ala wallahu fa'alul lima yudai konon ya konon barang saya beli paham ke barang. Jadi akhirnya kadang-kadang saya yang salah saya karena saya belum mampu berkomunikasi secara produktif. Iya, iya. Iya bakal melekat sama Allah, ada yang negatif. Sekalipun maha penipu. Pada makanya sudah Allah benar. Maha pendendam, boleh nggak? Ya gitu. Apa pokoknya maha itu ya berkantung. Maha pendendam. Allah. Kalau mahasiswa ada yang nggak ada. Nah, jadi kita kembali pada persahabatan bersama-sama ini. Ini jadi memang awalnya dari Kang Ban. Itu pertanyaan apa itu? La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya min dunillah. Itu memang dari situ akhirnya kita berkembang kepada persoalan pemahaman, persepsi dan sebagainya, guna kondisional. Dan nanti kita akan hidupi banyak persoalan selain ini juga dalam hidup sehari. Itu perlu ada pembangunan pemikiran. Ya, ujung-ujungnya saya sangat rugi kalau saya umat Islam keter. Ya, bedakan dari bang Islam. Silakan kan. Enak bang aja meni Hindu. Oleh kabeh. Bukan babi, bloli, arak, bloli, judi. Orang jiwit pokoknya wajar aja bloli. Merasa terkekang dari kebebasannya. Merasa dengan kewajiban sholat. Akhirnya kita tidak bisa berbisnis. Hebat dalungan dari bang Islam itu. Duhur kecebuk banyak. Asal kecebuk. Wah. Ini yang begini bukan orang awam. Batur kita santri babakan. Jadi supir PP dari Jakarta. Beli sembayang. Alasannya ya kan dia bikin. Dia beli sembayang aja. Yang kosong dia belum. Masa pelan ketekan. Bulan nega. Ya itu dah. Ada terobosan. Sedulungnya dapat kan main jam 2 diambil tuh. Kami jam 10 malam. Biasanya itu dingin. Asalnya tarik. Ya takdir. Oke teman-teman, itulah tadi kajian kitab Iqadhul Himam episode 17 part 2 bersama guru mulia kita yaitu Buya Syakur Yasin MA. Mudah-mudahan kajian ini ada manfaatnya. Untuk teman-teman semua yang tidak mau ketinggalan kajian-kajian berikutnya, jangan lupa subscribe channel ini ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.